Definisi Tuhan, woi. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan. Aku definisi Tuhan, definisi Tuhan yang ditanya sama kawan dulu, Longor. Tunggu dulu, kalau kami aku tanya definisi Tuhan, gak usah kemana-mana kau. Dia keluaran 3. Definisi Tuhan itu apa, Ando? Ya, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh, definisi Tuhan mana, woi? Kalau definisi Tuhan kau usah ditanya lah. Kau bisa nggak diskusi? Aku bertanya sama kau definisi Tuhan, bukan kemana-mana, Longor. Kamu juga sebutkan dulu definisi Tuhan. Aku tanya definisi Tuhan itu apa? Kamu dulu sebutkan dulu. Longor. SD itu kalau tanya begitu. Pelajaran SD ya udah kau jawab. Kalau memang itu menjadi pelajaran SD, kau jawab dulu. Pertanyaan begitu. Ya kau jawab aja. Kita bahas. Kau jawab dulu lah. Tuhan itu Tuhan yang disembah itu Tuhan negeri. Aku tanya definisi Tuhan. Tuhan diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Aku nanya definisi Tuhan, Longor, Ando Longor. Jadi jangan tanya apa. Kamu tahu dulu definisi Tuhan menurut kamu. Aku tanya sama kau definisi Tuhan apa? Begitu kau tanya. Ya udah kau jawab aja. Iya, si Juma bilang nama Tuhannya Allah. Apa? Aku nggak bicara Tuhanmu, aku nggak bicara Tuhanku. Secara umum definisi Tuhan itu apa? Beda. Umat Islam. Aku nggak tanya Tuhanmu, aku nggak tanya kau, aku nggak bahas Tuhanku. Adonai, Elohim. Kok adonan pula kau nih? Ada urusan buat bolu di sini. Ini bukan tempat makanan, bukan tempat makanan ini. Tidak kata Allah, Adonai, Elohim. Aku tanya, Longor. Definisi Tuhan itu apa, Ando? Bukan personal name. Definisi Tuhan, Ando Longor. Kalau personal name tidak bisa diterjemahkan. Aduh, memang beginilah. Beginilah kapasitas Kristen ini. Inilah. Yesus bukan Tuhan. Aku tanya definisi Tuhan tadi apa? Kau nggak bisa jawab. Kebanyakan cakap kau di mana? Kalau orang kebanyakan cakap kau buruk kali kau tahu di mana? Aku tanya definisi Tuhan kali kalau ngomong jangan cokor aja kau. Dolong kau ada otak mata buruk sih kau yakin? Aku tanya definisi Tuhan itu apa? Tadi aku bilang kau jangan cakap kau. Tadi aku cakap definisi Tuhan itu apa? Dolong apa yang tanya bicara cakap buruk kali kau jangan cakap. Definisi Tuhan tolong kau buruk tolong kau nggak otak kau gimana? Bukan definisi Tuhan dari apa yang tanya sama kau nggak bisa kau jawab. Apa yang bilang dari kau kali kalau apa apa yang bilang dari kau definisi itu apa definisi itu apa do? Apa dari tadi? Inilah hotel kualitasnya. Definisi Tuhan apa yang ditanya? Astaga. Memang kadang orang itu ada yang pengen diskusi tapi nggak bisa sebenarnya dia diskusi. Satu-satu kalau bicara ini ngoceh aja nggak nyambung kan? Kita nggak meminta itu untuk apa dia sampaikan? Kalian kepanasan pula kalian. Inilah kalau udah ditanamkan kebencian. Kalau udah kebencian, apapun yang kami sampaikan nggak akan pernah terima kalau udah benci. Orang tanya definisi Tuhan. Ya itu lebih. Mau lagu congor pula kok sama aku. 1 jam pun aku tahan lagu congor itu. 1 jam biar tau kok. Lagu congor. Coba tadi, Chris, definisi Tuhan tadi apa tadi? Entitas yang kita ingin sembah. Bukan, mengabdikan diri. Sebuah entitas yang kita mengabdikan diri kepada dia. Ya. Mengabdikan diri, kira-kira kalau saya katakan sesembahan, masuk nggak? Sama nggak? Sesembahan kurang cocok, Bang. Oke, nah saya tanya samamu, dari mana kau dapatkan definisi Tuhan itu seperti itu? Dari mana, Jul? Ya memang definisi Tuhan seperti itu, Bang. Misalnya dari mana kau dapatkan definisi seperti itu, dari mana? Ya dari pengamatanku sendiri, Bang. Contohnya saya kasih pengamatan, aduh Majang, mati kali kita pengamatan. Aduh, pengamatanmu, Chris. Oke, coba. Saya kasih contoh boleh nggak, Bang? Nah, misalnya gini, Bang. Di dunia ini ada orang yang menuhankan Google. Artinya apapun yang dikatakan Google itu, nah dia lakukan 100% gitu. Misalnya dia mau A, nah apa yang dikatakan Google tentang A itu dia lakukan 100%. Dia nggak pernah nyembah Google itu, nggak mengatakan kalau Google kalau itu disuruh Google. Kau tahu Google, GPS itu termasuk Google ya? Iya. Ya kan? Tetapi memang karena dia mengabdikan diri 100% kepada Google itu terhadap apa kemauannya, ya udah, itulah Tuhannya. Enggak, Tuhanku ini Google karena Google bisa memberi segala solusi apa yang ku minta gitu. Aduh, enggak, jadi kalau Google itu kau buka GPS, belok kiri, belok kanan, di depan ada jurang, masuk, kau ikut loh? Ya nggak ikut itu, makanya. Jadi di mana kalau Google? Karena aku membantah Google itu juga terkait. Beginilah, Chris, tidak boleh. Harus sepenuhnya gitu. Chris, jangan kau bersuka-suka hati. Pendapat-pendapat itu menurut pengamat agama nggak boleh begitu, Chris. Agama nggak bisa segitu berdasarkan pengamatanku. Nggak boleh.
Turunin, Tapi memang turunin, definisi turunin, Tuhan turunin. memang begitu loh bang. Sebenarnya kata Tuhan itu kan dari kata Tuhan. Iya, nggak boleh, Chris. Gini loh, Chris. Ya, gini, Chris. Sebagaimana negara memberikan aturan kepada masyarakat, oke? Aturan itu kita jalankan dan kita tegakkan. Ketika kau melanggar aturan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Nah, bisakah kau atur negara ini dengan pemahamanmu? Kalau terkait. Bisakah kau buat aturan ke negara ini dengan berdasarkan pengalamanmu? Bisakah? Kalau terkait hukum dan aturan itu nggak bisa bang, jelas. Nggak bisa kan? Nah, apa bedanya dengan agama? Masalahnya Menurut pengamatmu, maaf bang, nggak bisa. Saya tegaskan sekali ini aja. Ya aku itu nggak peduli dengan agama bang. Oh, Duma nggak peduli dengan agama, kok bagawat udah. Iya bang, contohnya Gawat kok ini nggak peduli dengan agama. Contohnya gini ya bang, agamaku kan HKBP. Ini aku nggak peduli dengan doktrin-doktrin HKBP itu. Oh kita itu harus memberi gini untuk gini. Udahlah. Nggak peduli kau dengan agama. Kau tahu nggak arti agama itu? Apa bang? Tidak kacau. Ketika orang yang beragama pasti dia tidak akan kacau. Tapi kalau tidak punya agama, kacaulah hidupnya. Iya oke bang. Jadi kalau kau tidak memiliki agama berarti kacaulah hidup kau. Masalahnya bang, masalahnya bang, terlepas itu dari definisi apa agama itu, yang kuamati agama-agama sekarang itu banyak ditunggangi kepentingan. Ya makanya aku nggak peduli. Kau punya akal nggak, Chris? Iya. Apa fungsi akal, Chris? Ya untuk memproses sesuatu. Memproses sesuatu ya. Aduh, banyak belajar kok, Chris nih. Banyak kok perlu belajar nih. Nah, akal itu memang untuk memproses informasi, bukan? Aduh, akal itu fungsinya apa? Berpikir untuk menilai baik dan buruk, salah benar. Ya itulah bang, untuk memproses sama aja itu sebenarnya. Iya, tapi memproses apa? Ya itulah kan aku ngambil yang lebih besarnya enggak. Ya kalau kau tidak memiliki agama, hidup kau kacau. Tadi kan kau nggak peduli kau agama. Sedangkan kau sekolah dari SD sampai SMA, pelajaran agama itu pernah nggak ditinggalkan? Ya aku lebih cara menilaiku ya bang, bukan tentang agama ya, tetapi tentang nggak bisa agama ini menurut menilaimu sendiri, nggak bisa. Chris, kalau kau ditanya guru kamu itu 2+2 sama dengan 5, kau ikut? Bagaimana? Gimana bang? Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut? Benar jawaban 5. Kalau guru mau tanya, ya itu. Bagaimana pengamatanmu? Mikrofonnya bang. Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut jawaban 5 itu? Enggak. Kau apalah, Chris? Jadi kau sekarang HKBP masih Kristen? Iya. Jadi kau tidak peduli agama, sedangkan Kristen itu agama menurut Kristen. Tapi cuman kau nih? Kau sudah ragu nggak, gini aja? Bang. Artinya begini, kau sudah ragu nggak dengan ajaranmu? Gini bang, Kristen dan agama itu berbeda bang. Ya oke, baik. Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat ya? Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat? Bukan bang. Bukan, baik. Sekarang apakah kau masih yakin dengan ajaranmu? Kekristenan ya. Ya, masih yakin? Ya. Nah baik, tahu nggak konsep agama? Kurang tahu bang. Meyakinin kepada kepercayaan, meyakini Tuhan dan mengikuti aturan-aturan dan syariatnya. Di dalam konsep beragama itu, meyakinin, percaya, memiliki Tuhan. Seperti yang mohon maaf ya bang, kulang lagi. Oke lah, originalnya memang seperti itu bang. Tetapi bang, secara pengamatanku langsung di agamaku sendiri, itu agama itu udah cenderung ditunggangi oleh kepentingan orang tertentu bang. Makanya jangan kau samakan ketika ada orang-orang itu oknum. Sekarang yang kita ikutkan ajaran, contoh di Islam. Nah, itu makanya ya. saya bang. Itu makanya saya lebih fokus ke Kristen gitu. Jangan pakai agama, soalnya Kristen itu bukan agama. Iya, tapi kan berdasarkan ajaran. Beda, contoh Kristen banyak mengatakan radikal Islam, terus cabul, terus telolet, ya kan? Nah, sekarang adakah di kitab kami mengajarkan seperti itu?
Nggak tahu bang, aku nggak pernah. Nah iya itu sekarang itu dulu. Jadi kan hanya kalau tidak ada, ketika ada orang yang melakukan itu salahkan oknumnya, bukan ajarannya, bukan agamanya disalahkan. Ya, kalau tidak ada, tetapi di Kristen, ya, ketika ada contoh Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan dikatakan pengikut Yesus. Nah, harus membenci kan? Harus kan? Berarti kalian harus membenci orang tua. Ini ajaran baik nggak? Ajaran baik atau tidak nih? Ya susah itu bang, apa bang? Gaya bahasa Romawi, itu gaya bahasa Indonesia. Gaya bahasa Romawi cemana gaya bahasa Romawi? Kira-kira Lukas 14 nomor 26. Siapa yang, ini Yesus loh. Siapa yang mengatakan kepada, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya. Maka dia jadi bukan bang, dikatakan murid. Penjelasannya bang, gak ada apa? Dia ciri-ciri bahasa Romawi itu yang seakan-akan dibilangnya itu. Apa urusannya ke Romawi, bahasa Romawi? Apanya kau nih? Contohnya gini bahasa bang. Romawi. Contohnya gini bang, dia mengatakan A, tetapi yang dikatakan dia itu kebalikan dari A gitu. Apalah anak nih? Itu Romawi apa? Pemisah kan, Yesus datang membawa pemisah, bukan? Apanya yang pemisah? Perikop yang abang baca tadi. Mana ada perikop? Aku di Lukas 14:26, nggak ada urusan perikop, sekop. Kemana kau nih? Gak maksudnya judul babnya itu bang. Ya, aku nggak ada bicara perikop. Aduh, si Kris nih, Pak. Aduh. Aku nggak ada urusan perikop, Kris. Nggak ada urusan perikop. Maksud saya, Bang, itulah tadi kan untuk mengikuti Yesus harus membenci yang gitu tadi. Aduh, udah joget dulu, kita joget. Sebenarnya ada, sebenarnya apa ya? Jadi gini, Bang. Dung 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 dang 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 dung 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 dang dang. Boleh saya jelaskan bang? Dang dung dung tada tada ta dung dung tang tang ta dung 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 dang dang dung dang dang dung dang dang. Aja udah. Penting aku diskusi sama kau. Tak apa aja kau nih. Iya, kemana-mana lah kau. Enggak bang, abang kan maksudnya secara literal. Sakit aku nih aku. Daripada aku emosi naik tensiku, bagusnya kau mau joget. Mudah-mudahan bom jangan lama-lama, jangan cepat kau mati bom ya, biar ada hiburan kami ya, biar ada hiburan kami, jangan cepat-cepat kau mati. Biar ada hiburan kami. Apa bang, ini terkait penafsiran sebenarnya. Apa? Soalnya nggak bisa kita literalkan penafsiran kita itu harus membenci orang tua gitu. Iya, itu tadi kan jelas Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya. Iya. Kalian diwajibkan untuk membenci orang tua, itu dari ajaran kalian, bukan oknum. Ajaran kalian mengatakan harus membenci orang tua, sedangkan Islam tidak. Di Islam jelas di surah Al-Isra itu dikatakan ya, janganlah kau berkata kepada orang tuamu. Jangan. Berkata saja pun nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kristen harus membenci. Karena ajarannya kan yang membawakan, bukan oknum. Berarti semuanya itu. Yeah. Karena kalian mengatakan, semua agama itu baik. Semua agama membawa kebaikan. Cuman Islam lah satu-satunya. Oke bang, cari kesalahan Islam. Terkait ayat itu boleh saya jelaskan sedikit bang? Ya silakan. Nah, ini yang saya maksud tadi bang. Sebenarnya Chris, sebelum kau jelaskan Chris, coba ini ada pakai nama Bang Suma, siapa ini? Coba dipanggil dulu Bang Blenda. Suma apa nih? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ini Suma bukan Zuma, Bang Zuma, abang. Oh, Suma. Ya. Silakan bang. Ada mau disampaikan bang? Enggak, aku pantau-pantau aja dulu. Secara tidak sengaja tindis tadi mau kasih mawar tapi salah tindis itu. Oke, makasih Pak. Lanjut Chris. Oke, terkait ayat itu ya, bukan maksudnya disuruh membenci sebenarnya. Cuman yang perlu ditekankan di situ untuk mengikut Yesus itu rasa cintanya terhadap orang tua nggak boleh lebih besar daripada rasa cintanya terhadap Yesus. Cuman karena rasa gimana cara bilangnya? Ditulislah pakai kata membenci di situ. Baca nih. Harusnya kayak gini sebenarnya bahasanya. Untuk mengikuti aku, kalian nggak boleh lebih mencintai orang tua. Bacakan dulu kuat, bacakan dulu kuat biar paham. Bacakan.
Nah, jika seorang datang kepada aku ya tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-lakinya atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Apa itu? Disuruh mencintai apa membenci? Oke lah bang, di situ itu memang kata membenci sebenarnya dipakai kan, cuman bukan maksudnya membenci gitu. Artinya gini bang, maksudnya gini bang. Untuk mengikuti Yesus itu rasa cintanya kepada Yesus nggak boleh lebih kecil daripada rasa cintanya kepada orang tuanya gitu bang. Cuman karena kata pada saat itu nggak ada lebih besar lebih kecil mencintai ya dipakailah kata membenci. Chris, kenapa kau asumsi sendiri begitu? Waduh. Ayo ngomong apa? Kau nya asumsinya apa? Kupikir kau tadi udah enak lah kau Chris mendapatkan hidayah. Sudah mulai kau ragu dengan ajaranmu. Ternyata kau makin parah lah. Kau ini intinya memang bukan apa. Sebenarnya memang katanya membenci di situ. Pakai kata membenci. Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya sih. Apa lah ini gak ada. Apa ya istilahnya itu? Udah jelas bahasa Indonesia memang. Lupa aku. Kupikirlah kau tadi mau dapat hidayah. Kau masih yakin dengan ajaran? Masih yakin dengan ajaranmu ya? Masih yakin dengan Kristen? Itu coba lah. Disuruh membenci, masih kau yakin kan itu? Ya, apa penafsirannya bang? Enggak, di mana tafsiran Bibelmu? Di mana? Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Makanya ditafsirkan bang, enggak ditambahi, cuma ditafsirkan. Apa dasar kau menafsirkan Bibel itu? Apa dasar kau? Ya memang semua penjelasan yang bentuk-bentuk ambigu gitu perlu ditafsirkan. Kau sedangkan tadi definisi Tuhan aja entah dari mana kau dapat. Gini ya, ketika di sebuah pengadilan ya, kalau tidak ada bukti, apakah pengadilan bisa berjalan langsung, berlanjut? Ya nggak bisa. Bisakah? Nggak bisa kan? Berarti butuh bukti. Nah, apa buktinya ketika kau mengatakan definisi Tuhan itu dari seperti itu? Apa buktinya? Duh, terkait definisi itu nggak ada patokannya sebenarnya loh bang. Tadi dari mana kau suka-suka hati kau aja. Sekarang begini, kau kerja di perusahaan, bisakah kau membuat aturan untuk perusahaan itu? Membuat aturan gimana? Oh nggak bisa. Hah? Nggak bisa kan? Kalau sekarang kan Tuhan, kau percaya ada Tuhan? Percaya kau Tuhan memberikan aturan kepada manusia? Percaya. Nah, bisakah kau bantah aturan itu? Enggak. Ya udah. Bisakah kau buat aturan-aturan untuk Tuhan? Ya nggak bisa lah bang. Ya udah. Jadi kenapa kau sampaikan kata-kata definisi Tuhan itu tadi? Aturan dari mana yang kau bawa? Enggak saja mana bisa. Ketika kau langgar aturan itu, apa konsekuensinya? Karena pelanggaran kau. Nggak bisa lah, nggak bisa sama seperti negara ini membuat aturan ketika kau disuruh pakai helm berkendara. Maksud saya bang, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan, kata Theos lah contohnya. Kan kata Tuhan di Alkitab itu berasal Tuhan itu gelar atau nama? Gelar bang. Gelar. Oke, sama ya dengan presiden gelar juga ya? Iya. Oke, ya udah. Jadi apa fungsi Tuhan tuh? Tuhan itu adalah disebut dengan pencipta langit dan bumi, sepakat? Nggak bisa gitu bang. Sebentar bang, ini saya jelaskan sedikit bang. Kata Tuhan di dalam kitab T yang nggak besar dia ya. Aduh, kan berasal dari kata Theos kan bang. Aduh, woi Chris, kau panggil sajalah pendeta kau kemari. Begitu kau dapatkan dari pendeta, tahu aku nih definisi Tuhan besar Tuhan kecil. Coba kau gas pendeta kau tuh, suruh dia kemari. Bilang sama dia, Pak Pendeta, Tuhan besar Tuhan kecil apa artinya? Ini kalian dapat dari pendeta-pendeta. Ketika kalian bertanya sama pendeta, inilah jawabannya. Imani. Nanti kalau enggak sedikit ngamuk pendeta, woi, kamu mau dosa-dosa nggak tebus? Diam kalian. Mau kau dosa-dosa nggak tebus? Diam. Dikasih pendeta sedikit, diam. Itulah makanya. Suruh kemarin tuh. Tuhan besar Tuhan kecil dari mana kalian dapatkan tuh, ngarang aja kalian Tuhan besar Tuhan kecil. Sebentar bang, itulah makanya aku bilang bang, aku tadi bukan kayak Kristen yang lainnya, itu aku punya pandangan tersendiri gitu, nggak ngikut sama dogma. Kena YouTube, Enggak kena. Coba lah, daripada pening nengok dia, mau nengok joget. Dari tadi, tak apa aku pikir si Chris nih.
Cari yang lain kalau enggak. Chris, kau dengar ya, pendapat kita diskusi itu tidak bisa dari pengamatmu sendiri. Coba, ini diskusi Chris, bukan warung kopi. Kalau warung kopi boleh, suka-suka hati kau berbicara. Adalah rujukannya dari data. Mana bisa berdasarkan pendapatmu sendiri? Mana bisa, bos? Mana bisa diterima yang nonton banyak? Enggak, yang mau Bang tanya, mohon maaf Bang. Yang mau Bang tanya Tuhan lo, Tuhan, definisi Tuhan mana, itu. Bang? Kata Tuhan di Alkitab ada 2, yang huruf besar semua atau yang ada huruf kecilnya. Ya udah lu jelasin aja itu apa maksud yang huruf besar semua. Itu aja, coba dengerin dulu Blender. Huruf besar semua Tuhan, maksudnya apa gitu. Nah, kalau Tuhan yang ada huruf besarnya itu sendiri itu kan berasal dari Deus yang Yunaninya. Nah, itu yang huruf pencipta. Kalau huruf kecil, kata Tuhan. Kalau huruf kecil gimana, Chris? Nah, sementara kata yang ada huruf kecilnya itu kan dari Theos, artinya kan Tuhan sebenarnya itu. Oh. Jadi Tuhan huruf kecil Tuhan huruf yang huruf besar Tuhan gitu ya. Nah, gitu. Gitu Blender gitu. Jadi kalau memang mengutip Tuhan, ikuti aja, ikuti aja apa-apa. Ya, yang mana dulu gitu. Kan berarti ada 2 ya. Tuhan, T-nya huruf besar. Ya, A itu tadi. Kalau Tuhan huruf kecil itu apa? Ya itu artinya sebenarnya apa ya? Kalau pertanyaannya kalau Yesus masuk Tuhan huruf besar apa huruf kecil? Yang kecil Bang. Oh yang kecil benar kalau Yesus. Oh, Tuhan huruf kecil tadi apa? Karena kan Tuhan yang ada huruf kecilnya itu diambil dari Theos itu. Sementara yang besar itu dari Deus. Deus dewa. Iya, sang dewa artinya. Iya. Berarti Yesus datang dari dewa. Ya itu sebenarnya kata Deus itu sebenarnya yang kata Deus itu sebenarnya Bang yang sinkron terhadap definisi Tuhan dalam KBBI. Oh berarti Yesus itu datangnya dari dewa Zeus itu. Ya dari situ Deus Bang, Deus bukan Zeus. Deus. Deus itu dewa ya. Deus tulisannya gitu, cara bacanya kulihat. Waduh oh iya nggak apa-apa. Berarti dewa ya. Iya. Iya. Berarti kau menuhankan dewa juga nih ya? Ya dewa kan definisinya Tuhan Bang. Oh iya. Dewa ya. Dewa itu dengan Kristen dah. Aku udah pening, udah menuhankan dewa udah. Ya, intinya Tuhan, dewa, God gitu. Itu makanya kalau di bahasa Inggris Tuhan yang ada huruf kecilnya nggak dibuat God, cuman Lord doang. Dewa, iya. Anda Kristen masih kan? Masih Kristen kan? Masih Bang. HKBP. Nah ini juga Bang, kalau di Alkitab bahasa Batak kata Tuhan yang huruf apa itu, yang huruf besar itu debata dibuat. Debata. Nah, artinya kan dewata, sang dewa. Oh dewa, berarti dewa ya? Oh ya, itu debata berarti dewa ya? Iya. Oh berarti udah nggak apa-apa. Dia masih AKBP Protestan yang menyatakan bahwasanya mereka menuhankan dewa. Keren itu, keren. Sepakat ya. Jadi kita biar paham. Intinya untuk kata ganti Tuhan secara menurut makna KBB itu debata gitu Bang. Iya. Ya mantap, nggak apa-apa. Ya kita ini pemahaman dari Kristen sendiri di HKBP. Menuhankan dewa. Berarti Yesus datangnya dari dewa, bukan dari Bunda Maria. Gitu ya? Gitu kan? Ya dari yalah, datang dari dewa ya. Dari debata melalui Bunda Maria sama aja itu. Iya. Artinya dititipkan ke dalam Bunda Maria ya, tapi dia datangnya itu dari dewa ya. Ya, kira-kira gitu. Oh iya, mantap. Wah. Udah jelas, udah tahu kita. Tuhan nonton dewa. Tuhan nonton dewa. Gak apa-apa. Ini rekam. Ini Kristen. Ya, dia masih AKBP. Kau dari kecil, Chris, dari kecil Kristen. Dari kecil Bang. Dari kecil ya. Kalau kita Batak ya, orang Batak ya. Orang Batak. Ya kalau di Kristen apa debata Jawa. Ya. Artinya sang Tuhan atau sang dewa. Sang Tuhan atau sang dewa. Iya.
Iya. Agama pagan tahu nggak agama pagan? Pernah tahu nggak? Ya gimana? Kenapa bang? Hah? Mereka menggunakan dewa-dewa juga, dewa juga itu. Ya tergantung definisi dewa itu sendiri bang. Makanya sebenarnya itu kembali lagi ke definisinya. Kalau membahas suatu kembali lagi ke definisinya. Keren. Ini Chris ini Kristen jujur nih, Kristen jujur dia. Keren, Kristen jujur. Berarti datangnya dari dewa Zeus, Zeus ya, Zeus. Bukan dewa gitu bang, bukan pengertian dewa, bukan kayak gitu di dalam Kristen. Jadi, oh pantas ya, artinya dewa itu tidak untuk disembah ya, bukan ya? Nah intinya bang, definisi dewa sama Tuhan yang huruf besar semua itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mencipta langit dan bumi. Itu definisinya. Bukan dewa maksudnya karena aku bilang dewa berarti kayak dewa-dewi Yunani itu bukan. Kayak Thor. Jadi ya kan dewa itu kan tidak untuk disembah kan? Kalau Tuhan kan sesembahan. Anda sepakat enggak? Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Tergantung definisi abang bang. Ya enggak, definisi secara umum. Tuhan itu definisinya sesembahan enggak? Secara iya. Secara iman Kristen? Secara iman Kristen belum tentu gitu. Yang huruf kecil ya, yang huruf jadi besar. Jadi nggak masuk sesembahan ya? Tergantung bang, yang huruf kecil atau yang huruf besar. Itu makanya Kristen ini sebenarnya ribet masalah terminologi bahasanya. Ribet kenapa diimani? Ya kan ini kan kepercayaan. Dasar dari kepercayaan itu kan ada atau enggaknya. Berarti Kristen gini ya, iman dulu baru akal ya? Bukan bang, ada dulu baru diimani. Iya, iman dulu baru akal kan gitu kan? Ya kan? Iman dulu. Kalau secara lahiriah iya. Iya, iman dulu baru akal kan? Iman dan akal. Secara lahiriah. Berarti iman dulu ya. Kalau secara iman lahiriah. Itu tahu kan? Iman itu tahu enggak? Keyakinan ya, percayaan ya. Keyakinan ya, keyakinan iman. Nah, sekarang kita uji iman antara akal. Coba Chris pinjam uang kau dulu Chris 5 juta boleh Chris? Ya boleh. Hah? Enggak. Aku kirim nomor rekening ya? Enggak ada bang. Jadi cuman tadi udah boleh, enggak ada. Cuman aja nih. Hah? Enggak boleh lah. Enggak ada. Hah? Enggak boleh karena enggak ada. Atau sejuta maksudnya sejuta boleh? 10.000 pun enggak ada bang. Aduh jangan nampakkan kali Kristennya susah. Minus bang. Aduh, cobalah. Nggak mungkin lah nggak ada. Udah 200. Lagi minus bang. Aduh nggak mungkin lah. Hah? Tadi boleh, sekarang nggak. Cumananya? Ya udah nggak boleh gitu. Nggak boleh. Apa dasar kau mengatakan nggak boleh? Karena tidak punya uang gitu. Itu nggak masuk akal. Apa dasarnya coba? Dasarnya karena aku pelit lah. Karena kau pelit. Kalau itu udah perasaan. Karena begini, yang paling utama adalah ketika aku pinjam duit samamu, kita nggak kenal. Ya kan? Itu salah satunya kan? Iya, kau siapa kan gitu? Iya. Kalau pengalaman pribadi bang, pernah kok aku kasih orang minjam duit nggak kenal aku. Oh pernah? Dibayarnya, dipulanginya? Ya udahlah, ikhlaskan aja lah gitu. Dia minjam 10.000 buat pulang katanya. 10.000 pulangnya kok hitung lagi cumananya kok kalau 10.000. Buat pulang katanya. Jadi gini lah. Aku nengoknya. Chris, jadi begini ya, makanya saya analogikan seperti itu, akal dulu baru iman. Ketika konsep iman dulu baru akal, contoh saya tadi minjem uang samamu, kalau berbicara iman ya, kau langsung tanya nomor rekening. Mana nomor rekening? Kalau bicara iman, keyakinan, nggak peduli kau, nggak kau gunakan akal kau siapa aku, apakah aku mulangi atau tidak, nggak peduli kau. Itu iman. Ya, kau minta nomor rekeningku, ku transfer ke aku. Suatu saat kau minta balik sama aku, Blender, aku lagi nggak ada uang, butuh uang, kau balikkan pinjaman. Aku nggak ada uang, nggak aku balikkan sama kau, kan? Kira-kira menyesal nggak kau ngasih pinjam aku? Kau nggak ada uang nih, kau butuh uang nih, kau nagih sama aku udah berutang 5 juta, nggak aku balikkan, nggak ada duit, aku menghilang aku. Kira-kira kesal nggak kau? Ya kesal lah bang. Menyesal nggak kau? Iya. Ya kan? Misal kan? Iya. Itu akibat iman dulu baru akal. Tapi kalau bicara akal, kau gunakan akal dulu baru iman.
Ketika aku minjem uang samamu, kau siapa Blender? Kita nggak kenal. Udah, kita nggak kenal. Kau nanti nggak aku balikkan. Akibat berpikir kau seperti itu, langsung kau utarakan kata-kata kau dengan alasan aku nggak punya duit Blender. Aku nggak punya duit, aku lagi nggak ada duit. Nah, ketika kau mengucapkan aku nggak punya duit, dari mana kau dapatkan? Dari akalmu. Karena pikiranmu mengatakan kita nggak kenal. Ya kalau kau balikkan. Nah, itulah pentingnya akal. Paham ya? Itu pentingnya akal. Tadi kan abang nanya aku Kristen secara mulai dari lahir atau gimana? Iya secara lahir ya aku bilang. Artinya apa? Iman dulu atau akal dulu atau akal baru iman dulu? Ya jelas iman dulu baru iyalah, akal. beriman dulu baru berakal. Konsep kekristenan seperti itu. Enggak bang, kalau secara lahiriah aja yang kayak gitu bang. Apa pula lahiriah? Kita nggak ada bisa harus bahas lahiriah. Maksudnya bang, karena di Kristenan ini, dengar ya, Kristenan ini konsepnya seperti itu. Masuk dulu kok dalam Kristen. Masalah masuk akal nggak masuk akal nanti setelah masuk. Kan gitu kan? Ya kan? Nah itulah. Nah kau ini kan beragama mengikuti dari orang tua kan? Iya mengikuti dari orang tua. Iyalah mengikuti dari tua. Kalau kau bicara iman sekarang kau gunakan akalmu untuk memahami benarkah agamaku ini? Kalau kau berakal. Nah itu yang perlu kita bahas sekarang bang. Ya iya, tapi kalau kau bicara iman, nggak perlu kita bahas, berantem kita. Nah ini bang, masalahnya bang, ada yang mau kutanya sama abang. Masalah kepercayaan itu apa sebenarnya dasarnya? Keyakinan dan kepercayaan itulah iman. Iya, kayak dasar dari keyakinan apa? Dasar keyakinan dari akal dulu lah. Jadi kalau aku kasih sesuatu yang ada, dia ada, tetapi nggak masuk akal gimana? Ada tapi nggak masuk akal. Ada tapi nggak masuk akal. Iya. Apa? Maksudnya ada apa ini? Gini bang, tadi abang kan percaya dasar dari kepercayaan atau keyakinan itu akal kan bang? Iyalah, apa yang kau kalau dengar, aku berbeda, apa yang kau lihat, apa? Nah kalau aku dasar dari kepercayaan itu ada dulu. Dasar dari kepercayaan ada dulu. Iya, ada peristiwanya. Gini. Sebentar ya, dirunut dulu. Kemanusiaan ya, konsep apa ya? Manusia memiliki akal dan keyakinan. Ya. Jadi prosesnya adalah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau baca, itu prosesnya di akal dulu atau langsung ke hati? Akal dulu kan? Prosesnya di akal dulu kan? Setelah baru masuk akal, baru masuk ke hati. Benar semua proses menganalisis ya pakai akal lah bang. Ya akal kan, nggak mungkin kau telan langsung kan? Kalau kau telan langsung berarti iman dulu itu. Itu konsep Kristen. Apa yang kalian dengar langsung kau telan. Apa yang kau dengar langsung kau telan. Tanpa kau proses di akal, tanpa kau saring di akal. Ku kasih sama abang sesuatu yang masuk akal tetapi nggak pernah ada. Sesuatu yang masuk akal nggak pernah ada, apa itu? Contohnya cerita maling kundang lah bang. Itu secara kausa dari mana kau tahu nggak ada? Akal, bang. Dari mana kau tahu nggak ada? Itu gini, kekuasaan Tuhan tidak bisa, benar ya. Kalau masalah Tuhan tidak bisa kau intervensi, itu kekuasaan Tuhan. Ya, dan kejadian-kejadian seperti itu kuasa Tuhan. Nggak bisa kau intervensi, nggak bisa. Sekarang yang nyata, aku berbicara tentang iman dan akal. Akal modul proses kemanusiaan gitu agar tidak tertipu. Apa sebabnya terjadinya penipuan? Ada kriminalisasi korban, telah terjadi penipuan sekian miliar. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu? Singkatnya aja bang, aku satu pertanyaan bang. Ini udah mau habis baterai bang. Abang percaya karena apa sebenarnya? Percaya karena apa? Iya. Karena akal. Oke, kalau aku percaya karena ada. Kalau nggak ada, ya ngapain percaya? Nggak percaya? Nah, iya. Tuhanmu ada nggak? Nah, untuk membuktikan ini bang, cuman Yesus saja yang bisa kubuktikan melalui bukti sejarahnya. Ke yang dua lagi itu nggak bisa sama sekali. Kau pernah lihat nggak? Kau pernah lihat Yesus nggak? Enggak. Nah, pembuktiannya melalui cuman catatan sejarah aja bang. Hah? Kau mengenal Yesus dari sejarah apa dari kitab? Ya dari sejarah, dari kitab. Dari sejarah, bukan Bible. Ada dua sumberku bang. Ada dua sumber, mana yang valid? Dua-duanya sama sama-sama menyatakan kalau tokoh Yesus itu ada gitu. Oke, tokoh Yesus ada.
Mana bukti sejarahnya di daerah Yerusalem sana? Ada nggak meninggalkan jejaknya? Ada nggak meninggalkan bukti? Bukti sejarah apa bang? Mohon maaf. Yesus, tentang Yesus. Salibnya, pakunya, apanya semua ada nggak? Kalau itu ya kitabnya sendiri bang. Enggak, mana? Bukan kitab. Itu bukti sejarahnya. Kau tahu kan di Tanah Batak sana kan? Banyak sejarah patung-patung, Singamaraja, semua ada kan? Ada patungnya, ada kan? Oh abang minta arkeolog, bukti Ya arkeolognya ada. Mana arkeolognya? Ya yang di apa itu loh bang, yang dipamer mana? Itu yang paku Yesus. Mana? Kemana mesti ku cari? Website mana mesti ku cari? Ya ketik aja loh bang. Capek aku cari di YouTube. Capek aku cari di YouTube, nggak ada. Mana? Yang paku Yesus. Mana kira-kira? Pajang-pajang itu kain kafan. Ya mana? Enggak, sekarang tanpa penyalipan apakah Yesus ada? Ya tetap ada bang. Kalau tidak disalib, ada Yesus? Ya tetap ada karena. Kalau tidak disalib, apakah ada Tuhan kalian, Yesus? Kalau nggak salib, ya tetap ada bang. Nah dari mana dasar kau mengatakan kalau nggak disalib dia tetap ada sebagai Tuhan? Mohon maaf bang. Dari mana dasar kau kalau dia tidak disalib kau mengatakan dia tetap masih Tuhan? Dari mana dasarnya? Yang poin abang mau abang sampaikan ke aku apa? Iya, mana bukti Yesus itu? Sejarah Yesus itu mana? Arkeolognya mana? Karena apa? Tanpa penyalipan maka tidak akan ada Yesus. Mana bukti salibnya? Mana bukti sejarahnya? Sejarah arkeolognya mana? Satu aja. Tunjukkan sama saya. Kalau bukti arkeologi abang, arkeologi abang yang bilang itu ya sebenarnya banyak bertebaran bang. Mana? Sudah aku cari. Kau tunjukkan websitenya. Aku cari di YouTube. Capek kalau aku carinya. Wisata rohani travel dari bang, siapa itu? Travel dengar ya. Wisata rohani siapa itu ya? Istri mantan apa Ahmad Dhani itu, Maya Stanti. Travel terus banyak yang travel sana. Nggak ada. Aku tengok salibnya apa? Nggak ada. Mana bukti sejarah Yesus nih? Pernah, makanya aku juga bingung. Ini Yesus ini pernah datang atau enggak sih? Masa di kampung-kampung kita tengok tuh pahlawan-pahlawan nasional ada patung G30S, ada patungnya sejarahnya Lubang Buaya, terus sama patung Ahmad Yani apa, mau ada. Ini kok sejarah Yesus kok nggak ada sih? Mana? Ya, bedakan lah bang. Ya ini Tuhan kok, Tuhan loh. Dari nggak malu sama ini. Gini loh, gini. Firaun yang ada di Bible kalian, ya kan cerita Musa, ada loh jasadnya masih ada sekarang, muminya. Ada kan? Firaun tuh, itu 3000 tahun lebih lama. Ada loh, masih ada. Ini Tuhan kok nggak ada ya? Carilah, mana? Nah yang mau abang minta dari Yesus ini apanya sekarang? Arkeolognya, bukti dia pernah turun ke bumi apa peninggalannya, entah salibnya, entah pakunya, entah lokasinya, apanya gitu, mana? Kalau lokasinya kan sebenarnya udah siapa saja kan bisa ke situ bang. Mana? Coba kau tonton. Gini, sebentar ya. Enggak coba bisa, bang, kau tonton sini bang. Sebentar, kita sama-sama kau tonton di YouTube. Nanti sebentar ya. Kau tonton di YouTube, udah. Orang kan Maya Stanti travel, udah traveling ke sana. Dia memberikan. Ada sebuah ruangan di sana, ya. Di situ gereja Katoliknya, di situ kandang dombanya, di situ semua. Udah. Terus mereka menunjukkan di sini Yesus disalib. Di dalam ruangan itu, di sini Yesus disalib. Sedangkan Bukit Tengkorak nggak di situ posisinya, jauh. Coba bayangkanlah, berarti di mana dia sekarang disalib nih? Katanya di Bukit Tengkorak, tetapi wisata rohaninya bukan di Bukit Tengkorak. Mana sekarang nih betul nih? Kalau yang masalah itu aku nggak tahu ya. Tapi aku tahu. Tonton lah bos, tonton di YouTube, tonton. Kalau nggak ada uang untuk kesana tonton. Di sana mereka wisata rohani. Kalau sumber abang itu seorang, apalagi yang cari-cari keterangan gitu. Kok sumber di YouTube itu banyak lo wisata rohani ke sana, tonton lah wisata rohani. Satu contoh aja ya bang, nggak usah kita kemana-mana. Abang tahu kain kafan Turin? Mana? Waduh, ditanya lagi mana? Enggak tahu. Iya, kain kafan mana? Kain kafannya mana? Kain kafannya? Ya nggak bisa lah aku tunjukkan bang. Di mana? Di mana websitenya? Apa aku cari? Biar aku cari. Ya, ketik aja kain kafan Turin bang. Aduh, kain kafan Turin sekarang. Oke, kain kafan Turin, mayatnya aja pun hilang. Ya kan udah bangkit. Gimananya? Untuk apa kain kafan mayatnya pun hilang? Kan bangkit bang. Bangkit kain kafannya di mana? Ya itu yang kain kafan Turin itu bang. Iya, kalau kain kafan Turin itu dia kan dikubur. Bukan dikubur bang. Jadi? Ya kayak. Dia ada kuburannya, kuburan Yesus ada. Nggak ada kuburan. Nggak ada kuburannya. Tapi nggak di dalam tanah ya. Jadi di mana kuburannya? Di mana tahu di mana kuburan Yesus? Nah, cobalah, kan bingung kan?
Bingung kalian jejak Yesus itu mana? Bingung. Abang tanya lah, mana tahu lah aku. Sejarahnya nggak ada. Gini loh, gini ya. Maunya ya kita beragama ini. Contoh kami Islam. Kita kan semua beragama mengikuti orang tua, turun temurun. Nah, setelah kita dewasa, kita punya keluarga. Keluarga ini yang harus kita tanggung dan kita tanggung jawabin dunia dan akhirat, karena semua kita pasti mati. Dah, setelah kita dewasa, benar nggak agama yang kujalankan ini? Sesuai nggak? Pertama pahami dulu kitab kita, karena berdasarkan beragama bertuhan itu berdasarkan dari kitab. Pelajari kitabmu, oke? Contoh kami di Islam, yang membawa siapa? Itu firman Tuhan, yang membawanya Nabi Muhammad. Pelajari dulu Nabi Muhammad ini. Secara tertulis, oke. Dan kemudian ketika ada tertulis, kita lihat buktinya. Sesuai nggak fakta yang tertulis dengan di TKP? Nah itulah kami berangkat haji, umroh. Arkeolog Nabi Muhammad berangkat ke umroh sana, tengok, ada kuburannya, makamnya ada, bahkan dikelilingin mas, bahkan dijaga, ya ada, rumahnya di sini dulu ada, Gua Hiro, tengok, wisata rohani, ribuan orang yang mendatanginya, ada, semuanya ada, pedangnya ada, semuanya ada di museum kan, semuanya ada. Nah, berarti sejarahnya ini, apa yang ada di Al-Quran itu sesuai dengan apa yang terbukti. Ya udah, semakin mantap lah kami di Islam. Gitu caranya, semakin mantap. Berarti nyambung dia. Nah, sekarang Kristen mana? Yang di kitab kalian, yang di TKP ada enggak? Itu loh. Biar mantap iman kalian itu, gitu untuk membuktikannya. Sama kayak di pengadilan, pengakuan dan bukti. Masalahnya bang, udah aku bilang pun nanti, tetap abang bilang mana. Kau nggak butuh, aku udah capek cari di YouTube itu, capek. Kau belum nonton karena kau belum cari. Jangan kau bicara kalau kau belum cari. Aku udah capek. Udah pernah cari bang. Apa? Cuma memang yang nggak tahu lagi aku di mana sumbernya. Nggak tahu memang nggak ada lah. Cuman tahu. Dari mana aku tahu ada paku Yesus yang dipajangnya? Mana pakunya? Dari mana aku tahu ada kain kafan Turin? Karena memang pernah aku lihat. Mana? Salibnya itu mana? Nggak meninggalkan salib. Ini yang abang minta sama aku sekarang. Gini bang. Kenapa di Tarutung ada salib? Kenapa di Toraja dibangun salib semua? Kenapa di sana tidak ada dibangun salibnya? Dimana, sedangkan di sana sejarahnya seharusnya salib itu memang ada di sana. Tanpa penyaliban maka tidak ada Kristen. Tanpa penyaliban tidak ada Yesus. Mana salibnya? Itu sebagai fondasi dan sejarah yang paling fatal itu dia salib. Nah mana dia bukti salib itu mana? Kalau serpihannya aku kasih tunjuk gimana bang? Apa? Serpihannya. Serpihan apa? Ya nggak ada salibnya utuh, cuman serpihannya aja yang ada. Serpihan nggak malu. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Kayu. Kau tahu nggak muminya Firaun? Jasadnya, tahu nggak? Masih ada sampai sekarang kan? Masih ada kan? Mana lebih lama, Firaun atau Yesus? Firaun. Nah, kenapa masih utuh sampai sekarang? Ya karena ada terjaga bang, sementara. Ya iya, kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan salib untuk bertahan sampai hari kiamat? Tuhan, sedangkan kayu itu dia yang ciptakan. Begini bang, kalau ada pertanyaan gitu bang, mohon maaf bang, aku nggak berani menanyakan. Nah, artinya apa bos? Bisa dikatakan Yesus ini fiktif karena tidak ada bukti, paham? Ya terserah abang sih. Loh iyalah, kita kan udah bukti kan. Udah aku kasih, arkeolognya ada. Mana arkeolognya? Apa yang harus capek aku nyarinya? Carilah sendiri di YouTube. Coba lah cek di Google gitu. Astaga, ngapain aku bantah, aku udah nengok. Kau udah berangkat ke sana udah? Belum pernah sama sekali. Kau belum pernah tapi berani kau mengakuin, lantam kali kau. Jangan kayak gitu. Ya masalahnya bang, dari mana lah aku ada tahu kain kafan Turin? Astaga, mana lebih berarti kain kafan apa salib? Salib pun ada, cuman serpian bang. Mana? Udah dipakai. Salib itu udah ditarik sama Pak Acong. Nah salibnya itu nggak utuh bang, karena memang kan di daerah itu udah berapa kali terjadi pergantian penguasa gitu. Ya wajar lah kalau udah nggak utuh. Mati, masa nggak malu kok sama Firaun? Yang Firaun itu mengaku Tuhan loh. Firaun itu yang mengaku Tuhan masih ada meninggalkan jasad mumi sampai saat ini. Mengaku Tuhan, bisa lihat. Mengaku ini Tuhan yang sebenar-benarnya tidak bisa bang, menciptakan. Buat malu bang, aja. Ini aku udah mau habis baterai bang, tinggal 5% lagi di bang. Mencret. Gini bang,
Abang minta kepada aku buktinya, tetapi harus sesuai kemauan abang, itu sebenarnya nggak bisa bang. Kalau salib yang ku minta tanpa penyadap, iya. Kenapa ditaruh tuh? Ada di mana-mana ada salib besar-besar. Ya kan itu baru dibuat bang. Aduh, ini udah mau apa ini, habis baterai. Nah, kalau abang minta buktinya, tetapi sesuai yang harus sesuai sama yang abang mau, itu nggak ada jelas bang. Abang mau minta bukti salib utuh itu nggak ada jelasnya. Tapi kalau serpihannya itu ada, karena memang darah yang ada di salib itu sama dengan darah yang ada di kain kafan itu. Serpihan apa? Serpihan apa? Nah itu ada, cuman memang nggak bisa aku kasih tunjuk sekarang karena memang ini aku pakai serpihan apa? Sekarang begini, ku tanya sama kau ya. Dia dikubur, Yesus disalib. Yohanes 19:39. Saat Yesus mau dikuburkan, udah Yusuf dari Arimatea permisi kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus. Karena hari Sabat, kemudian dia dibantu Nikodemus dengan membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. 50 kati itu kalau kita hitungan Indonesia 3 kilo. Pertanyaannya, untuk apa Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu? Kau tahu nggak fungsi minyak mur dan gaharu itu apa? Tahu nggak? Untuk minyak pengurapan. Apa pula pengurapan, ngarang aja kau. Pengurapan. Minyak. Aduh. Minyak mur itu fungsinya, kau buka di Google. Minyak mur itu fungsinya untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Paham ya? Mengobati luka-luka. Minyak gaharu itu fungsinya sebagai minyak aroma terapi untuk meningkatkan semangat bagi orang-orang yang mengalami trauma dan depresi. Sekali lagi, minyak gaharu itu fungsinya adalah sebagai minyak ramuan untuk memberikan semangat aroma terapi bagi orang yang mengalami trauma dan depresi. Pertanyaannya, Yesus waktu ditangkap dirajam, apakah dia mengalami trauma, depresi? Ya. Ya. Berarti saat itu Yesus masih hidup. Keren, masih hidup, nggak mati dia. Ya kan pada saat dirajam bang, butuh beberapa waktu lagi supaya Yesus mati bang. Apa? Ya, saat dia diturunkan dari salib, ya, Yohanes 19:38, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus dan ingin meminta izin untuk menguburkannya. Tapi kan untuk menguburkannya. Kalau masalah minyak gaharu sama minyak apa tadi itu biasa kalau pada zaman Yesus itu. Pertanyaannya, apakah tradisi menguburkan mayat, tradisi menguburkan mayat di Yahudi menggunakan minyak mur dan gaharu? Nggak tahu. Tidak. Tradisi menguburkan mayat di Yahudi tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Jadi pertanyaannya, Nikodemus untuk apa membawa minyak mur dan gaharu itu? Yang tadi fungsinya kau sudah jelas. Artinya apa? Yesus masih nggak bisa kita simpulkan gimana ya bang? Kalau memang ada catatannya bang, ya udah ikuti aja catatannya itu bang. Nggak bisa kita tarik kesimpulan terhadap memang yang bukan berdasarkan sumber dari luar gitu. Itu namanya. Dari kitabmu kok? Apanya aku baca dari kitabmu kok? Iya, cuman kalau kita pembahasan apa bang? Analisis itu nggak bisa kayak gitu bang. Siapa bilang analisis? Ya abang kan menganalisis Yesus. Kemudian enggak sesuai kitabmu, pakai akal. Kemudian dia menguburkan pas saat itu hari Sabat. Ya udah, sebentar dulu. Jalur kitab pas hari Sabat Minggu pagi, Maria Magdalena. Kenapa di situ ada dua? Satu dinyatakan dia di dalam goa, satu dinyatakan dikubur. Yang mana yang betul? Ya samanya tuh bang. Gimana sama? Dikubur-kubur dalam goa-goa. Apanya ini? Ya kan kuburannya Yesus kan di goa bang. Sebenarnya bukan kubur sih bang. Apa pula kuburan Yesus di goa? Di mana kuburan Yesus di goa? Permisi bang. Di tempat pemakaman. Di depan kuburan apa pula kau goa ngarang aja. Ya buka data. Jangan marah-marah lah. Mayat Yesus itu disimpannya di goa gitu. Tapi dikubur. Bukan kubur sebenarnya, terjemahan yang tepat itu dimakamkan. Cuman nggak tahu. Yang mananya nih? Iya banyak sebenarnya bang kesalahan terjemahan, masih banyak kali kesalahan terjemahan di kitab ini bang. Makanya revisi, ya 10 tahun ke depan revisi lagi. Ntar buka data, kau nggak?
Kita pakai data di sini bicara. Nah, jangan gitu, bos. Ini nggak bisa. Ini pakai data. Kalau dikuburkan kan di tanah dia. Nah, kita baca nih ya. Yohanes 19:30. Ini kronologi ya, bentar. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat. Membubuhinya ya, bukan menggunakan minyak mur dan gaharu ya. Gak ada di sini. Mereka menguburkannya bukan menggunakan minyak mur dan gaharu, tetapi membubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mana? Di tempat pemakam kuburan. Nah, sekarang untuk apa fungsi minyak mur dan gaharu dibawa Nikodemus? Sedangkan dia menguburkannya tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Fungsi minyak mur dan gaharu apa itu? Untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Dan minyak gaharu untuk memberikan semangat kepada sebagai aromaterapi, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang mengalami depresi dan trauma. Oke, menguburkan ada dua versi. Satu di dalam goa, satu dikubur. Minggu pagi ya, Maria Magdalena dan Salomo melihat kubur Yesus sudah hilang. Apa katanya? Mayatku hilang diambil orang. Itu dia kan? Tuhan hilang diambil orang. Nah, di manakah dia? Pertanyaannya, apakah dia benar-benar dikubur atau disembunyikan di dalam goa? Dendang. Apakah dia dikubur betul atau disembunyikan di dalam goa? Karena dia masih hidup. Ya kan dia dimakamkan di gua, Bang. Bukan. Apakah yang dimakamkan itu benar dia? Salah itu, bukan dikubur. Apanya? Terjemahannya itu, Bang, yang dikubur itu salah. Kalau dikubur terjemahan yang mana salah? Terjemahan kalian inilah mau kalian. Memang kalian yang menginginkan Yesus disalib. Bukan kami, Bang. Iyalah, memang itu mau kalian kan. Gak apa-apa. Kan dikatakan ada Yesus palsu. Kita katakan Yesus nggak disalib, tapi kalian menginginkan juga. Kita ikutin keinginan kalian untuk Yesus disalib. Tetapi kronologi penyaliban ada yang mencurigakan. Ini sebentar, Bang. Ada tadi pernyataan abang yang mengatakan kami menginginkan Yesus disalib. Untuk apa coba, Bang? Iyalah, kalian yang menginginkan kan? Ya untuk apa? Nebus dosa gitu. Enggak ada penebusan dosa. Jadi untuk apa? Tujuan Yesus datang ke bumi ini ngapain? Tujuan Yesus ya banyak, Bang, mengajar. Bukan untuk disalib. Ya di situ salah satunya, banyak sebenarnya tujuannya untuk menolong. Mana data yang untuk disalib? Ya intinya gini, Bang. Sejauh teks yang abang baca, apa-apa aja yang dilakukan Yesus itu ya udah. Jangan kau menyangka aku datang untuk disalib. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk disalib. Bukan untuk dibunuh. Banyak kalian nih. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mati menyerahkan diri. Mana tadi untuk mati menyerahkan diri? Itu dia. Jangan kau menyangka aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mati disalib. Ya banyak, Bang, kalau terkait kata jangan kamu menyangka aku datang untuk menggenapi, ya ada juga jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, ya aku datang untuk. Jadi mau pedang, mau perang. Berarti Yesus, berarti ajaran kalian membawa perang nih. Ya maksudnya bukan perang sungguhan gitu. Jadi? Ya perang rohani.
Perang rohani. Kan ada Aduh, ya perkataan Allah, Yesus, aku datang membawa pedang gitu, membawa pemisah. makanya banyak kali memang kami bodoh karena Kristus. Banyak kali apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika kalian diskusi sesuai dengan Bible kalian ya, setiap umat-umat Kristen diskusi ke sini bukan berdasarkan Masalahnya firman di- Tuhan. ini, Bang, sebentar lagi Bang, aku ini udah mau off Bang. Itu ketika Yesus berkata itu bukan secara literal kita pahami seperti itu Bang. Nggak bisa Sama lah. secara literal. Coba lah. Chris, sebentar Chris ya. Yesus berkata Bang, Chris, aku datang ini bukan ya, membawa Chris. damai, melainkan membawa pedang. Chris, data yang kusampaikan ini ya, apa yang aku katakan Nggak dengar, bukan Bang, sebagai sebentar aja, tunggu dulu 2 Korintus ini. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama dengan kalian Kristen. Apa yang kalian sampaikan diskusi kepada kami bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang memiliki keyakinan. Nah, contohnya gini aja Bang, langsung. Ada perkataan Yesus yang mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang, membawa pemisah. Nah, itu nggak bisa kita artikan secara literal, karena memang faktanya selama Yesus hidup, menurut tekstual, itu kan nggak pernah Yesus megang pedang sama sekali. Apakah artinya perkataan Yesus membawa pedang itu secara harfiah? Kan enggak. Artinya ada makna tersembunyi tentang pedang itu apa gitu. Tapi kebanyakan dari teman-teman Muslim di sini itu mengartikannya secara harfiah gitu. Ya nggak bisa Bang. Harfiah lagi kok pakai bahasa Arab lagi. Ya kan udah jadi bahasa Indonesia resmi Bang. Gimana sih? Kalau udah resmi jadi bahasa Indonesia boleh dong. Iya, suka hati kau lah, Chris. Suka hati kau lah. Memang berat lah udah memang. Itulah. Kalau sudah tertutup hati itu, begitulah. Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jelas Allah mengatakan karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah telah menutup